love, time, death. It was Olivia. Don't even have to look at each other. We can do just what we're doing right now and just... Halo sahabat film dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang diperankan oleh Will Smith. Bercerita tentang sosok bernama Howard yang depresi pasca kematian tragis putrinya. Mitra bisnisnya memperkerjakan para aktor untuk membuktikan kesehatan jiwanya dan mengambil alih perusahaan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke TKP. It was Olivia. Film dibuka dengan diperlihatkannya sang tokoh utama yang bernama Howard. Ia merupakan seseorang dengan karir gemilang. Ia meyakini bahwa kunci hidup berada dalam 3 hal, yakni cinta, waktu, dan kematian. Love, time, death. Ia yakin memiliki 3 hal itu yang menyebabkan hidupnya indah pada saat itu. Namun dunianya mulai terasa runtuh saat anak perempuannya yang baru berusia 6 tahun meninggal dunia. Ia merasa kehilangan dunianya dan tak lagi bisa melakukan apapun untuk menjalani hidup, sehingga menyebabkan karirnya pun berada di ujung tanduk. Sahabat-sahabat Howard yaitu Claire, Whit, Simon mencari cara agar bisa mengembalikan Howard seperti sedia kala. Kekhawatiran mereka bertambah dengan keadaan agensi yang memburuk. Mereka bertiga siap untuk menjual agensi ke perusahaan besar. Sebagai pemegang saham terbesar, Howard juga menolak upaya teman-temannya untuk menjual perusahaan. 3 orang itu akhirnya menyewa penyelidik pribadi bernama Sally Price untuk memperoleh bukti bahwa Howard tidak layak untuk menjalankan perusahaan, sehingga mereka bisa mengambil alih. Sebagai seorang ayah, Howard benar-benar terpukul atas meninggalnya sang anak. Setelah bercerai dengan istrinya, hidupnya semua tercurahkan untuk anaknya bernama Olivia. Namun kini ia hanya bisa menyendiri di kamarnya. Howard mencoba berbagai cara untuk melampiaskan rasa kehilangan putrinya. Ia nekat menulis dan mengirim surat bukan untuk seseorang, melainkan untuk 3 hal, yakni cinta, waktu, dan kematian. Menulis surat kepada 3 hal tersebut dipercaya membuat Howard keluar dari rasa depresinya. Tak lama, Sally yang tengah mengikuti Howard memfoto barcode pos Howard yang ia kirim. Dirinya kemudian menunjukkan ketika surat itu kepada mereka bertiga. Surat yang ditunjukkan kepada 3 entitas abstrak itu berisi perasaan Howard. Seperti kepada waktu, ia menulis, "Mereka mengatakan kau menyembuhkan semua luka, tapi mereka tidak bicara bagaimana kau menghancurkan semua yang baik di dunia." Sebagai sahabat dekatnya, Claire datang ke apartemen Howard untuk memberikan makanan. Namun sang pemilik apartemen menyuruh Claire membawa kembali makanan itu. Karena Howard tak pernah mengambilnya, bahkan makanan itu sampai basi. Ditambah Howard sudah menunggak biaya apartemen dan tak mau keluar. Whit sendiri punya seorang anak hasil perceraiannya dengan istrinya. Tapi hubungan keduanya nampak kurang baik. Allison sangat membenci ayahnya karena bercerai dengan ibunya. Ia bahkan tak mau meluangkan waktu dengan Whit sekedar untuk bercanda. Karena baginya Whit telah gagal menjadi kepala keluarga. Good Christmas. Di kantor, Whit berusaha mengajak Howard untuk berbicara. Namun sebanyak apapun Whit berbicara, Howard hanya diam saja kemudian pergi. Saat tengah menyeleksi bintang iklan, Whit tak sengaja mendengar sebuah kata yang berbunyi, "Lepaskan kulitmu, temukan kehidupanmu." Namun Whit beranggapan kata itu terbalik. Seharusnya hidup ditemukan ketika berganti kulit. Namun setelah dijelaskan oleh si wanita, Whit mempunyai ide dan menyuruh produser mengganti tema seleksi.
Saat akan menemui wanita tadi, rupanya ia telah pergi dan mengarah ke sebuah rumah teater. Di sana si wanita sudah ditunggu kedua temannya, seorang wanita tua dan pria muda. Ketika mereka tengah berlatih, Whit muncul dan berkenalan dengan mereka. Sepulang dari situ, ia, Claire, dan Simon pergi untuk menonton sebuah film. Di situ terlihat seorang guru dengan sifat marahnya saat pelajaran. Hingga suatu ketika, amarah itu pun datang dan menasihati sang guru agar mencari solusi hidupnya. Dari sini Whit mempunyai ide untuk membuat realitas dari Howard itu menjadi nyata, yaitu datangnya waktu, cinta, dan kematian. Whit berinisiatif menyewa para aktor kemarin itu untuk memperagakan waktu, cinta, dan kematian. Segera mereka bertiga menemui para aktor tersebut. Setelah berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan, masing-masing meminta bayaran 200 juta lebih. Nilai yang sangat fantastis. Claire yang merasa kasihan kepada Howard lantas menyanggupinya, dan ia akan membayarnya sendiri. Whit menyuruh mereka memperagakan 3 entitas abstrak Howard, yaitu si wanita muda sebagai cinta, wanita tua sebagai kematian, dan si pria muda sebagai waktu. Ketiganya lantas berlatih akting dengan petunjuk surat yang Howard tulis. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cat. Howard sendiri sering pergi ke sebuah rumah terapi. Terlihat di dalam para wanita tengah menceritakan semua masalah hidupnya, saling menguatkan dan memberi nasihat. Tapi Howard tak pernah berani masuk ke dalam. Paginya, akting pun dimulai. Si wanita itu menghampiri Howard sembari menunjukkan surat kematian kepadanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kematian. Howard begitu terkejut atas apa yang terjadi di depannya. Kematian berkata Howard menyalahkannya karena telah merenggut yang ia cintai. Namun Howard masih menganggap ini semua bohong. Tapi sesaat muncul ibu dan anak yang mengatai Howard gila karena berbicara sendiri. Howard kepikiran apa wanita itu benar-benar kematian yang ia kirimi surat. Ia mulai mengikuti perkumpulan yang membantu mereka yang tengah bersedih. Di sana dia berteman dengan Madeline yang kehilangan anak wanitanya bernama Olivia akibat kanker, yang sekaligus memicu perceraiannya. Howard dekat dengannya karena mereka senasib. Saat Madeline bertanya siapa nama anak Howard, Howard tak sanggup mengatakannya dan memutuskan untuk pergi. Saat kematian bertemu dengan Simon, terlihat wajahnya begitu murung. Kematian lantas bertanya apa yang terjadi. Simon akhirnya mengakui kalau ia menderita kanker, tetapi merahasiakan penyakitnya itu dari istri dan anaknya yang baru lahir. Paginya, kini giliran pria muda itu memperkenalkan dirinya sebagai waktu. Waktu mengatakan cinta adalah ciptaan dan kematian adalah kehancuran. Ia mengatakan Howard tak mengerti apa itu waktu. Sesaat Claire datang dan seolah-olah ia tak melihat waktu. Howard menduga apa hal ini benar terjadi. Waktu kemudian memarahi Howard karena selalu menyanyiakannya, apalagi dengan membuat sebuah domino. Setelahnya, Claire menganggap apa yang dilakukan waktu tadi cukup berlebihan. Tapi waktu menyangkalnya. Ia justru tahu kebenaran bahwa Claire tengah berusaha mencari donatur sperma agar ia punya anak tanpa menikah. Anda berminat? Waktu menganggap Claire lah yang sudah menyanyiakan waktu. Kesadaran yang baru muncul setelah mengabaikan kehidupan pribadinya selama bertahun-tahun. Malamnya, giliran cinta ia datang memperkenalkan dirinya. Sembari menangis, ia berkata, kita tidak bisa memilih sayang kita cintai atau yang mencintai kita kembali. Cinta juga mengatakan ia ada dalam diri Howard, ada dalam segalanya. Howard yang sudah muak akan gangguan itu memutuskan untuk pergi. Setelah itu, mereka berenam pun bertemu.
Merasa rencana ini kurang berhasil, mereka bertiga menyuruh waktu, cinta, dan kematian untuk menemui Howard di tempat umum. Nantinya mata-mata mereka akan merekam lalu mengeditnya, seolah-olah Howard tengah berbicara sendiri. Dengan alasan kejiwaan Howard, mereka bertiga melaporkan ke investor bahwa Howard tak layak lagi menjadi direktur. Namun terlihat Cinta tidak setuju dengan rencana tersebut. Ia yang kasihan kepada Howard memutuskan untuk pergi. So I assume you're part of this. Suatu malam, Howard datang menemui Madeline. Melihat pikirannya tidak tenang, Madeline lantas mengajak Howard jalan-jalan. Ia menceritakan dulu suaminya saat selesai perceraian memberikan sebuah kertas kepada Madeline. Di situ tertulis, "Kalau saja kita bisa menjadi orang asing lagi." Howard lalu mengatakan bahwa ia akhir-akhir ini didatangi entitas yang ia tulis di dalam surat, yaitu waktu, cinta, dan kematian. Mereka datang dalam wujud manusia. Howard pernah berdoa bukan kepada Tuhan atau alam semesta, melainkan kepada kematian. Ia meminta agar dirinya menggantikan putrinya jika bisa. Madeline menyebut ada keindahan yang hadir dalam hidupnya. Di sela kesedihan yang mendalam atas kematian buah hatinya, ia menyebut hal itu sebagai collateral beauty. Lambat laun, ia bisa menerima kematian putrinya itu. Dengan nilai-nilai yang ia jelaskan, Madeline meminta Howard mencari collateral beauty-nya agar ia bisa terbebas dari kesedihan ini. Namun Howard mengatakan ia tak percaya kata-kata Madeline. Dan saat Madeline menyuruh Howard berbicara kepada waktu, cinta, dan kematian, Howard marah dan segera menyuruh Madeline pulang naik taksi. Pagi hari, Whit mencoba merayu Cinta untuk kembali dan mengungkapkan ketertarikannya kepada Cinta. Namun Cinta menolaknya dan mau kembali melanjutkan rencana dengan syarat Whit berjanji untuk berdamai dengan anak wanitanya. Howard kembali diikuti waktu saat akan pulang. Merasa muak, ia segera menjatuhkan waktu. Waktu berkata Howard selama ini membuang-buang waktu. Howard menyangkalnya bahwa waktulah yang telah mengambil semua orang yang ia cintai. Dan kejadian itu pun sudah direkam oleh si mata-mata. Saat berada di stasiun, giliran kematian yang memainkan perannya. Ia menceritakan sebuah cerita kepada Howard. Tapi Howard mengatakan itu semua hanya omong kosong. Ia terus-menerus memaki kematian. Howard tahu kalau kematian merupakan bagian alami kehidupan. Kami tidak perlu membencimu, dan kami tidak perlu takut kepadamu. Howard kemudian pergi meninggalkan kematian. Dan lagi-lagi saat ia keluar bertemu dengan Cinta. Ia tak lagi menangis seperti kemarin. Cinta mengatakan ia kini bisa menjadi apa saja. Bahagia, sedih, seksi, hangat, misterius, dan rumah. Howard kembali mengatakan itu semua omong kosong. Cinta telah mengkhianatinya. Ia melihat Cinta di mata anaknya. Apalagi saat anaknya memanggilnya dengan sebutan ayah. Dan kini Cinta telah merusak segalanya. Cinta tahu alasan itu tertuju kepadanya. Namun jangan sekali-kali Howard hidup tanpa Cinta. Hari berikutnya Howard menghadiri pertemuan dengan jajaran direktur. Di mana ketika temannya menunjukkan bukti rekaman pertemuannya dengan waktu, cinta, dan kematian. Tetapi tanpa sosok ketiganya. Howard sadar bahwa video itu menunjukkan ketidakwarasannya dan dia pun melepaskan kendalinya atas perusahaan. Tapi ia juga tahu bahwa ini semua adalah siasat ketiga temannya. Howard berterima kasih kepada Claire karena ia telah mendedikasikan hidupnya untuk perusahaan. Sampai lupa ia harus menjadi seorang ibu. Kepada Simon, Howard berkata ia tahu penyakit yang diderita oleh Simon. Howard berjanji ketika nanti Simon telah tiada, semua keperluan keluarga Simon akan ia cukupi. Kepada Whit, Howard berkata tak perlu izin untuk menjadi seorang ayah. Ia ingin Whit memperbaiki hubungannya dengan Allison. Howard kemudian menandatangani surat pengunduran dirinya sekaligus penjualan saham miliknya.
Kini akhirnya Howard sudah bukan siapa-siapa dalam perusahaan ini. Howard put some of his ownership into a trust in his daughter. Atas saran kematian, Simon memberitahukan penyakitnya kepada sang istri. Istrinya kini selalu menghiburnya demi membantu meringankan beban suaminya tersebut. Tanpa terasa, dengan menghadirkan waktu, cinta, dan kematian kepada Howard, mereka bertiga justru tertampar dengan kehidupannya sendiri. Paginya, Claire bercerita kepada waktu bahwa dia menyerah untuk menjadi seorang ibu. Namun waktu meyakinkannya bahwa dia masih bisa memiliki kelayakan untuk menjadi seorang ibu. Dan bahwa dia masih memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusannya tersebut. Secara tidak langsung ia menunjukkan jati dirinya sebagai entitas waktu. Sementara Whit mengunjungi Allison di sekolah. Walau tidak disambut dengan baik, Whit tetap menyatakan rasa sayangnya dan berjanji akan datang setiap hari sampai Allison mau berbicara dengannya. Allison merasa terharu dan akhirnya menerima kehadiran ayahnya kembali. Sementara Simon berterima kasih kepada kematian karena berkat sarannya, ia kini telah mendapatkan dukungan istrinya. Simon berharap bisa berumur 100 tahun. Dengan begitu, ia bisa melihat anaknya berumur 70 tahun, cucunya 40 tahun, dan cicitnya berumur 10 tahun. Dengan begitu ia bisa melihat 3 generasinya. Maka ia akan menjadi pria paling beruntung. Di antara malam Natal dengan keindahan salju, Howard datang menemui Madeline. Madeline kembali menunjukkan kertas pemberian suaminya kepada Howard. Yang tulisannya masih sama, yaitu kalau saja kita bisa menjadi orang asing lagi. Madeline mengajak Howard untuk melihat rekaman video yang berisi suami Madeline sedang bermain dengan anak mereka. Dan ternyata suami Madeline di video tersebut ternyata Howard sendiri. Kesedihan memisahkan mereka, dan Madeline setuju untuk menjadi asing satu sama lain sesuai keinginan suaminya. Howard akhirnya menyadari kondisi dan nama anaknya. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's... Mereka pun berdamai untuk memperbarui hubungan mereka. Di akhir cerita, terlihat Howard sedang berjalan di taman dengan Madeline. Howard menyadari bahwa waktu, cinta, dan kematian mengawasinya dengan bangga. Namun ketiganya menghilang saat Madeline menoleh ke arah mereka, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan selamat bertemu di alur film selanjutnya. Bye-bye.